Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan pada Headline News Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai pasangan suami istri yang tewas mengenaskan. Dan ini terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Dan untuk membahas hal ini sudah hadir pula bersama kita Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang sekaligus Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Asnawi. Selamat sore. Baik, dari sekian banyak berita yang masuk ke meja redaksi, mengapa lantas berita ini kita angkat menjadi headline, Bung? Iya, kalau sepintas kita lihat Harian Serambi Indonesia edisi Senin hari ini, kita melihat lebih banyak berita crime atau musibah ya. Misalnya Pak Sutri yang tewas, kebakaran di gubuk, kemudian juga ada ibu dan anak yang tenggelam. Kita melihat dari berbagai peristiwa laporan yang masuk dari berbagai daerah kemarin, itu kita melihat bahwa berita ini yang kuat dan pantas diketahui oleh para pembaca kita. Setidaknya dari peristiwa-peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita, bagi para pembaca Serambi khususnya, supaya bagaimana ke depan musibah tersebut tidak sampai menimpa dirinya. Baik, terkait dengan berita ini bagaimana kronologinya sebenarnya terjadi, Bu? Ya, sebetulnya ini berita yang masih sangat kabur. Di dalam peristiwa ini kita melihat masih banyak sekali misteri yang tidak terungkap. Persoalannya adalah suami istri yang tewas ini hanya dalam gubuk yang luasnya sekitar 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter. Jadi kita memperkirakan memang termasuk perkiraan dari pihak kepolisian, meski secara resmi polisi belum berani menyatakan bahwa kedua suami istri ini dibunuh dulu baru kemudian ditaruh di dalam gubuk yang merupakan pos tempat jaga malam. Kemudian pos itu dibakar. Jadi ketika ditemukan keduanya memang sudah menjadi arang. Apa yang menyebabkan pelaku sebegitu teganya melakukan hal ini, Bu? Iya, seperti kita ungkapkan tadi bahwa sejauh ini pihak kepolisian sendiri masih sangat kabur ya terkait motif pembakaran ini. Ada yang memperkirakan bisa jadi yang bersangkutan korban merupakan saksi dari satu peristiwa, atau bisa jadi lain juga disebabkan sengketa masalah tanah. Tapi lagi-lagi pihak kepolisian dalam hal ini masih belum mau memberikan keterangan. Bahkan beberapa barang bukti sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari tempat kejadian perkara. Misalnya ada ditemukan obor, kemudian juga ada topi. Namun sejauh ini belum diketahui pasti obor itu milik siapa, topi juga milik siapa. Karena itu sampai hari ini dan seterusnya kita akan terus mengembangkan berita ini. Mudah-mudahan akan ada titik temu, akan ada titik terang, sehingga para pembaca kita tahu bahwa yang bersangkutan dibunuh atau malah terbakar dalam peristiwa ini. Baik, berarti ini masih simpang siur mengenai kejelasan penyebab dari korban bisa terbakar seperti ini, Bu? Iya, bukan saja simpang siur, tapi memang masih banyak sekali misteri yang meliputi seputar peristiwa ini. Misalnya si suami bernama Munir yang berusia 50 tahun bersama istrinya Nurul 45 tahun itu malah ketika ditemukan sudah hangus dalam posisi berdekatan. Bahkan secara kita membayangkan tidak mungkin dalam kebakaran itu mereka tidak tahu, tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi itulah yang kemudian menjadi dugaan kuat bahwa sebelum kebakaran itu terjadi, kedua korban sudah dibunuh terlebih dulu. Tapi terkait dengan sengketa lahan yang tadi juga Bung Asnawi sebutkan, bagaimana catatan redaksi terhadap hal ini, Bung? Ya, sejauh ini memang polisi belum mengembangkan, tapi saya kira karena memang kaitannya di lahan perkebunan, saya kira polisi juga akan tentunya akan mengorek keterangan dari pihak perkebunan itu sendiri. Sebab bukan tidak mungkin soal sengketa lahan ini bukan saja mereka yang terlibat, tapi juga ada penduduk-penduduk lain yang diperkirakan akan mengalami nasib serupa nantinya kalau tidak cepat diantisipasi dan diungkap secara jelas oleh pihak kepolisian. Baik, tindak selanjutnya akan dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri, perusahaan sawit dan juga kepolisian apa, Bung, selanjutnya? Ya, kita berharap keduanya memang akan memberi keterangan yang jelas. Kemudian sehingga masyarakat kita benar-benar tahu bahwa korban ini dibunuh atau justru
kebakaran itu satu musibah yang tidak terelakkan. Jadi kita berharap dalam 1-2 hari ini akan ada titik temu, terus berbagai misteri yang meliputi peristiwa kebakaran ini akan terungkap secara jelas. Baik saudara, juga di sini tertera juga berita mengenai ibu dan anak yang meninggal tenggelam di waduk yang juga Bu Asnawi sebutkan tadi menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan headline. Terus mengapa Bung? Bagaimana sebenarnya kronologi hal ini bisa terjadi Bung? Ya, ini sebetulnya satu hal yang cukup menyayat hati kita juga membacanya, kedua ibu dan anak. Sebetulnya keduanya hanya untuk memetik kangkung yang terdapat di dalam waduk. Tapi waduk itu ternyata dalam sekali. Bahkan ada tempat-tempat tertentu di waduk tersebut yang dalamnya sampai 10 meter. Yang pertama ketika sampai di lokasi di kawasan Trenggading, anaknya yang menceburkan diri dulu dalam waduk itu untuk memetik kangkung. Kemudian diikuti oleh ibunya. Keduanya ternyata tidak bisa berenang dan tenggelam. Ketika bala bantuan datang dari masyarakat setempat, keduanya sudah mengapung jadi jenazah. Baik, kondisi saat ini seperti apa Bung? Kondisi, yang dapatkan? Iya, ketika ditemukan mereka dibawa ke rumah duka, kemudian ya pada hari yang sama dikebumikan. Baik, terima kasih Bung Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.